kode-kode terus nanti enggak tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa sekalian, kita lanjut pelajaran sejarah peringatan ya. Oke. Tapi gimana? Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Dilancar-lancarin aja. Kali ini kita bahas topik tentang peradaban Yunani kuno, ya. Jadi ada beberapa peradaban kuno dunia yang kita pelajari, yang kali ini kita maju ke peradaban Eropa, ya. Kita bahas dulu peradaban Yunani. Nah, sebelum saya mulai, sebelumnya kita sudah bahas peradaban Cina. Kemarin kita peradaban Asia, kita bahas peradaban Cina. Sekedar review kembali materi yang kemarin. Masih ingat peradaban Cina? Apa peninggalan terbesar dari peradaban Cina kuno? Yes, good. Tembok Cina. Itu warisan terbesar. Terus di bidang kuliner, bakso, masih ingat ya? Pokoknya ada bakso. Ya sebenarnya mie itu juga dari Cina. Ya. Di bidang pengobatan, masih ingat? Ayo, pengobatan yang apa namanya? Bukan. Apa terus? Akupuntur itu semua dari Cina. Kemudian bidang cabang bela diri. Yes, good. Lagi. Kayaknya pakai. Shaolin. Nah, kita sekarang lari ke peradaban Eropa. Peradaban Yunani. Sebelum kita lanjutkan peradaban Yunani, apa pesta olahraga terbesar di dunia yang pernah terlihat? Pesta olahraga terbesar di dunia. Kalau di Asia namanya Asian Games, di Asia Tenggara namanya SEA Games. Kalau kita dunia namanya yes, good. Olimpiade. Nah, tahu nggak kalau Olimpiade itu sebenarnya dari mana? Dari Yunani. Ya. Olimpiade diambil dari kata Olympus, tempat tinggalnya dewa tertinggi Yunani, yaitu Dewa Zeus. Sebelum kita lanjut, kita bagi tiga dulu, karena sebenarnya peradaban Yunani terbagi tiga tahap ya. Yang pertama, kita bahas dulu peradaban peradaban Pulau Kreta. Ya, peradaban Pulau Kreta. Jadi kita nggak bisa langsung masuk ke peradaban Yunani. Peradaban Pulau Kreta dulu. Yang kedua baru peradaban Mykenae. Ya, good. Peradaban Mykenae. Ini akan kita bahas satu persatu ya, ya. Oke. Kemudian kita masuk barulah nanti intinya peradaban Yunani. Jadi peradaban Yunani itu ada dua peradaban yang mendahulunya. Peradaban Yunani. Oke. Baik, kalian bisa simak dulu penjelasan saya tentang peradaban Yunani ya. Bisa dipotong dulu kayaknya ini. Itu beda. Yunani di Cina Selatan, Yunani di Eropa. Tapi sebelum kita lanjut, sebenarnya kalian tahu nggak Yunani itu di mana? Tahu ya? Eropa Selatan. Ya, tahu ya. Oke, baik. Kalian simak dulu ya. Peradaban Pulau Kreta. Jika kita berbicara tentang peradaban Yunani, maka ada dua peradaban yang mendahului munculnya peradaban Yunani. Yang pertama adalah peradaban Pulau Kreta, yang kedua ada peradaban Mykenae. Baik, kita masuk dulu pada peradaban yang pertama, yaitu peradaban Pulau Kreta. Peradaban Yunani berawal dari peradaban Pulau Kreta dan peradaban Mykenae. Terletak di perairan Laut Tengah. Sumber sejarahnya dapat diketahui dari epos atau cerita kepahlawanan yang berjudul Iliad dan Odyssey yang berhubungan dengan kisah perang Troya. Kisah ini dikarang oleh sejarawan Homerus. Bukti lain peradaban Pulau Kreta adalah adanya
khusus yang berbentuk labirin atau rumah siput. Jenis tulisannya dikenal dengan tulisan Minos sesuai dengan nama rajanya, yaitu Raja Minos. Tulisan Minos belum berhasil dibaca sampai saat ini. Banteng adalah binatang yang dianggap keramat oleh bangsa Minos. Peradaban Pulau Kreta runtuh diperkirakan karena letusan dahsyat Gunung Tera tahun 1450 sebelum Masehi. Ya, cukup. Kita ambil intisarinya. Jadi ya. Kalian pernah lihat ada game kalau kalian pergi ke tempat wisata masuk lorong. Nah, itu awalnya dari mana? Dari sini loh. Labirin itu sudah ada loh. Jadi tiba-tiba kan udah sasaran. Nah, itu sudah ada. Itu peradaban Pulau Kreta. Kemudian ada tulisan Minos. Sampai sekarang sebenarnya peradaban Yunani itu masih misteri juga. Kenapa? Karena tulisan Minos ini belum ada satupun ahli sejarah yang bisa menerjemahkannya. Jadi masih misteri. Kemudian mengapa berarti? Karena letusan gunung Tera. Biasa, kalau gunung meletus akan menghancurkan sebuah peradaban karena penduduknya banyak ya. Oke. Nah, kita masuk ke peradaban Mykenae. Bagaimana peradaban Mykenae? Simak ya. Jadi kunci pokoknya dari sini. Nah, apa sumber sejarahnya? Karya sastra Iliad dan Odyssey. Ini kisah tentang kepahlawanan, ya, namanya epos. Epos itu adalah cerita kepahlawanan yang dikarang oleh Homerus. Oke. Kalau bapak sejarah dunia saya namanya Herodotus. Kita masuk peradaban Mykenae. Simak ya. Yang kedua ada namanya peradaban Mykenae. Berkembang di daerah Peloponnesos, Yunani Selatan. Dikenal juga dengan bangsa Akia. Bangsa Mykenae berkembang melalui penaklukan. Salah satu bukti penaklukan adalah penaklukan atas kota Troya. Sebuah kisah penaklukan yang legendaris yaitu tentang kisah kuda Troya. Peradaban Mykenae runtuh setelah dikuasai bangsa Doria. Penguasaan bangsa Doria terhadap Mykenae dikenal dengan zaman kegelapan Yunani. Baik, peradaban Mykenae ini nggak terlalu banyak ya, jadi simpel aja. Jadi kita akan lebih banyak bahas di peradaban Yunani. Oke. Yang terpenting dari peradaban Mykenae adalah kalau Anda browsing di Google itu ketemu kuda Troya. Kuda Troya itu apa nak? Atom. Jadi itu adalah sebuah strategi politik namanya. Jadi pasukan masuk ke dalam patung kuda. Lalu ketika kuda itu dibuka, itu sebenarnya dalam kuda itu banyak pasukan, banyak orang. Itu mengelabui musuh. Kan musuh melihatnya cuma kuda. Sebenarnya dalam kuda banyak pasukan, akhirnya menghancurkan kota tersebut. Nah, makanya disebut dengan kuda Troya. Iya, ini terkenal sekali. Itu ada filmnya. Ya, oke, kita masuk pada inti pokok pembahasan peradaban Yunani. Sekarang kita coba. Masih ingat? Rumus apa? A, B, C. Salah satu ahli fisika namanya Archie, hukum Archimedes. Jadi banyak ahli pemikir itu berasal dari Yunani yang kita lihat. Oke, baik, kalian simak dulu. Termasuk pada peradaban Yunani. Yunani terletak di bagian tenggara Eropa, sebelah utara berbatasan dengan Albania, Macedonia, Bulgaria, dan Turki. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Laut Aegea, sebelah barat berbatasan dengan Laut Ionia. Kondisi alam Yunani tidak menguntungkan karena dikelilingi jurang, terjal, gunung tinggi, pantai yang curam, dan jarang terjadi hujan. Namun demikian lokasi Yunani sangat strategis di Laut Tengah yang merupakan salah satu pusat perdagangan. Kehidupan masyarakat Yunani, kondisi geografisnya bergunung-gunung, masyarakatnya terpisah satu sama lain sehingga menyulitkan komunikasi, dan terbentuklah masyarakat kota atau yang disebut dengan polis. Terdapat banyak polis di Yunani. Masyarakatnya hidup dari pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Selanjutnya komposisi penduduk Yunani. Kita bahas tentang geografis. Jadi saya kasih analoginya seperti ini. Ini gunung,
Ini kelompok masyarakat tinggal di sini, ini kelompok masyarakat. Mungkinkah masyarakat di sini berkomunikasi dengan sini begitu jauh itu karena mereka dibatasi oleh bukit? Tidak. Sebenarnya kalau belajar sosiologi ini mudah sebenarnya. Jadi masyarakat di sini berkomunikasi sama mereka, masyarakat di sini berkomunikasi sama mereka. Kelompok masyarakat ini yang disebut dengan polis. Nah, ini polis. Karena untuk pergi ke suatu daerah ini kan nggak mungkin kerja, bukit, gunung, segala macam. Nah, mereka bikin kelompok masyarakat. Makanya disebut masyarakat kota. Nah, polis itu banyak di Yunani. Yang terkenal cuma dua, polis, Sparta, dan Athena. Kita akan bahas ini, ya. Paham mengenai polis? Kenapa terbentuk polis? Karena polisi apa? Tidak Polisi alam yang tidak memungkinkan. Nah, ya. Kalian polis di Yunani, ya. Yunani merupakan campuran antara penduduk asli dengan penduduk pendatang dari Laut Kaspia. Bangsa pendatang tersebut adalah bangsa Doria, Aeolia, dan Ionia. Terdapat dua polis utama di Yunani, yaitu Sparta dan polis Athena. Sistem pemerintahan Sparta, masyarakat Sparta dibagi dua kelompok, yaitu citizen dan helot. Citizen yaitu golongan tentara atau penguasa. Pemuda yang kuat secara fisik akan dijadikan tentara. Sedangkan helot yaitu masyarakat umum meliputi pedagang, petani, dan nelayan. Oke, kita skip dulu ya. Sebenarnya kalau kita bicara asal usul penduduk, kita juga bukan orang Indonesia asli. Nenek moyang kita banyak dari mengambilkan dari Cina Selatan. Begitu juga dengan Yunani. Ya, Yunani juga terdiri atas penduduk asli dan penduduk pendatang. Iya, campuran penduduk pendatang dan penduduk asli melahirkan masyarakat Yunani. Ya, Evan, sudah? Oke, lanjut ya. Jadi siapa bangsa pendatangnya? Doria, Aeolia, dan Ionia. Campur mereka. Sama kayak gini. Kita belajar kemarin India. India itu kita udah belajar kemarin ya. Bagas. India itu terbentuk karena percampuran antara bangsa Dravida dan bangsa Arya. Nah, coba kalian ingat-ingat kembali. Yang mana yang penduduk asli? Arya. Dravida. Kulit hitam, kulit gelap, rambut keriting, segala macamnya penduduk asli. Campur dengan Arya. Percampuran ini melahirkan agama Hindu. Kan Hindu itu dari situ. Percampuran antara kebudayaan Arya dan Dravida. Nah, lalu mengapa muncul kasta? Karena orang Arya ini merasa dia superior, kulitnya putih, mereka gak mau bercampur, maka terciptalah kasta Brahmana, merasa paling mulia. Mereka gak mau bercampur dengan orang Dravida, makanya terbentuk kasta dalam agama Hindu. Ya, oke, kita kembali ke Yunani. Sekarang kita polis. Polis apa tadi? Sparta dan Athena. Nah, di sini yang menariknya. Oke, kita lihat. Ini sebenarnya ada satu lagi ya. Sebenarnya ada satu lagi polis DB. Tapi secara umum kami dua aja. Sparta itu lebih ke militeristik. Kalau orang-orang yang disuruh berperang, orang dari Sparta. Tapi kali ini dia masyarakatnya demokratis. Apa dampaknya ketika masyarakatnya demokratis? Muncul para ahli dan pemikir karena diberikan kebebasan. Kalau ini para pemuda disuruh berperang, makanya banyak terjadi perang di Yunani, perang Peloponnesos juga salah satunya, ya, perang Funisia. Jadi ini adalah melahirkan banyak tokoh pemikir. Jadi kalau Anda dengar Archimedes, Aristoteles, termasuk tokoh sejarah siapa namanya, Herodotus, Homerus, Solon, dan segala macamnya itu lahir dari masyarakat Athena, bukan di Sparta. Nah, langsung dari sini. Lanjut ya. Polis kedua, polis Athena, merupakan polis yang masyarakatnya demokratis. Sistem demokrasi di Athena diperkenalkan oleh Solon, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Athena banyak melahirkan tokoh pemikir Yunani terkenal.
Athena lebih memperhatikan seni, olahraga, ilmu pengetahuan. Sekarang kita bahas perang-perang di Yunani. Perang ini terjadi Kita kepercayaan ya, kan dulu belum ada namanya agama-agama ya, ibaratnya ribuan tahun sebelum Masehi kan belum ada yang namanya agama, jadi tepatnya kepercayaan. Nah, kepercayaan mereka disebut dengan politeisme. Apa itu? Penyembah banyak dewa. Dan mereka percaya dewa dewi di Yunani tinggal di sebuah bukit namanya bukit Olympus. Untuk menghormati para dewa, maka mereka mengadakan olahraga, pesta olahraga setiap 4 tahun. Oke, baik para siswa sekalian, kita saatnya untuk diskusi, ya. Jadi ada beberapa tugas yang kalian lakukan dalam bentuk kerja kelompok. Nanti kalian akan Bapak bagi menjadi 5 kelompok ya. Nanti kalian bisa cari sumbernya di browsing, di buku cetak atau dimanapun. Lalu kita lakukan presentasi di kelas menjawab pertanyaan yang sudah Bapak kasih ya di lembar LKPD. Baik, silakan bentuk kelompok paling tidak 1 kelompok 5 orang atau 4 orang. Silakan sekarang. Ayo, bagi kelompok dulu. Yang penting kalian ikut kelompok aja gitu. KPD kita akan bagi 1 kelompok 1. Ini ada 5 kelompok ya. Kalian kerjakan 1 orang. Ini kalian sumbernya bebas. Bisa kalian browsing, bisa dari buku cetak dan bisa dari catatan. Oke, nanti setelah itu masing-masing kelompok akan Bapak minta presentasi di depan kelas ya untuk menghasilkan hasil diskusi kalian. Oke, silakan bekerja dari sekarang. Semua anggota kelompok harus bekerja. Ya, satu-satu mencari jawaban yang ada di LKPD. Silakan. Dengan browsing bisa ya. Iya. Silakan. Presentasi panjang, ambil video, bisa, terus siapa yang itu? Kalau sudah ketemu jawabannya langsung ditulis, nanti presentasi di depan kelas ya. Kalau ada masalah boleh ditemukan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik. Berdirian dari sini akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Mengapa terbentuknya polis di Yunani? Karena didasari oleh keadaan alam atau
pulau-pulau, bergunung-gunung, dan dipisahkan oleh lautan, jadi masing-masing wilayah bertahan dengan mandiri. Kedua, dijelaskan dapat diketahui dari karya sastra berupa legenda dan mitologi karangan penulis yang berdunia dan Odyssea. Odyssey. Terletak di perairan Laut Tengah, dan adanya reruntuhan istana kuno di kota Knossos yang berbentuk labirin atau memasuki. Kepada teman yang ingin bertanya, saya silakan. Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eldi. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Kenapa para ahli pemikir dan tokoh-tokoh penting lahir di polis Athena? Iya. Mengapa tidak di Sparta? Iya. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Eldi. Karena kehidupannya lebih demokratis dan memiliki kebebasan masyarakat untuk berpikir. Sedangkan di Sparta, rakyatnya disuruh untuk berperang. Gimana tadi? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oh, ada ya? Silakan. Ya. Selamat siang, Dok. Ya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa cabang olahraga yang dipertandingkan oleh Olimpiade pertama kali? Oke. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan akan dijawab oleh rekan saya, Lydia. Oke. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Roy. Cabang olahraga yang dipertandingkan pertama kali di Yunani adalah lari, gulat, balap kereta kuda, tinju, pankreasi atau bela diri, lompat jauh, serta lempar lembing dan cakar. Cukup? Gimana tadi? Cukup ya? Moderator, silakan. Ini setelah pertanyaan, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, ada lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa warisan peradaban Yunani yang masih dipakai sampai sekarang? Sekian. Baiklah, pertanyaan kelompok 5 akan dijawab oleh rekan saya, Bernardi. Ialah Sumpah Dokter. Sumpah Dokter Indonesia adalah sumpah yang dibacakan oleh seseorang yang akan menjalani profesi dokter Indonesia secara resmi, yang berbunyi, saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan kemanusiaan. Gimana? Cukup? Silakan moderator, apakah mungkin masih ada yang tanya dulu? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Cukup ya? Cukup. Baik, diskusi kita tentang peradaban Yunani kuno sudah cukup. Dan untuk itu, apa kesimpulan akhir dari materi kita pada hari ini? Kamu minta Embun untuk menjelaskan kesimpulan kita tentang peradaban Yunani kuno. Silakan Embun. Jadi kesimpulannya adalah peradaban Yunani dibagi menjadi dua, yaitu peradaban Pulau Kreta, peradaban Athena, dan peradaban Yunani. Jadi ini Oke. Baik, konsentrasi. Kata kuncinya adalah Bapak bilang. Oke. Jika Bapak mengatakan Bapak bilang, lalu ada perintah, kalian kerjakan. Tapi kalau tidak ada kata-kata Bapak bilang, jangan lakukan. Paham? Betul. Baik. Silakan berdiri. Ya jangan. Oke, kita jujur aja. Ini dari pemanasan dulu.
Bapak bilang begini. Kan, Bapak nggak bilang Bapak bilang duduk kan? Ya, oke, tenang satu, berdiri, duduk ke depan. Oke. Baik. Pegang telinga kanan. Bapak bilang pegang telinga kiri. Good. Oke. Masih lanjut? Oke. Masih lanjut? Ya. Lepaskan. Bapak bilang lepaskan. Ya. Bapak bilang jalan cepat. Berhenti. Kalian bandel ya? Berhenti. Bapak bilang duduk. Oke. Seperti biasa di akhir kita kuis. Kuisnya bisa. Semua berdiri. Yang bisa jawab boleh duduk. Ya, are you ready? Ready. Mungkin pertanyaannya bukan hanya sekedar Yunani, tapi mungkin pertanyaan minggu kemarin, pertanyaan materi kemarin. Oke, jawab. Oke, ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Mungkin juga ya, mesti udah lah Bapak. Pertanyaan pertama, kenapa terbentuk polis? Karena kondisi alam yang tidak menentukan. Bukan tidak menentukan. Pak, karena berjalan tidak menentukan. Yes, good, duduk. Salah. Kisah penaklukan sebuah kota dengan membuat patung hewan disebut dengan ya betul. Polis. Berikut pertanyaan ketiga. Demokrasi melahirkan banyak pemikir dari Yunani. Athena. Yes, good. Nyambung, maksud Bapak nyambung deh ya. Bagus. Who is the father of history? Good. Tulisannya sampai sekarang belum bisa dibaca di Yunani. Minos. Yes, good. Berikut, para pemudanya disuruh berperang. Itu dari polis mana? Spartan. Dulu boleh Spartan. Enggak apa-apa dia sebenarnya tahu itu berikut. Polis Spartan. Dewa dari Yunani tinggal di. Yes, good. Sama dia tadi. Oji enggak lagi, enggak boleh. Namanya kurang. Oke. The last one adalah dalam mitologi Yunani ada manusia setengah dewa. Oke, hapus buat kita semua ya. Oke, yang tegak ada tegak di bersama jam. Oke, saya rasa cukup sampai di sini materi kita. Nanti kita lanjutkan minggu depan peradaban Romawi kuno. Oke? Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.